Selamat pagi, Shalom untuk kita semua. Kembali lagi pagi hari ini berjumpa dengan Sabda Pagi Gemim Sion Winangun, edisi hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mau membaca firman-Mu. Kami mau merenungkannya lagi, dan kami ingin hidup menurut kebenaran firman. Terangilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu yang sebentar lagi akan kami baca, hidup nyata di dalam keseharian kami. Kami sambut firman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini, Injil Lukas pasal 6 ayat 42. Demikian bunyinya. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Demikianlah pembacaan kita. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, judul perenungan kita pagi ini adalah Pandanglah Saudaramu dengan Cinta Kasih. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa kita dapat dengan mudah menjadi bijak bagi orang lain, tetapi sangat sulit bagi diri sendiri. Arti ungkapan ini adalah menjadi bijak bagi orang lain adalah membantu mereka yang membutuhkan pertolongan dan memberi nasihat. Namun pertolongan dan nasihat terkadang baik bagi orang lain, tetapi bagi diri sendiri tidaklah demikian. Karena motivasinya supaya dianggap sebagai orang baik atau karena ada kepentingan tertentu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan tentang sikap hidup yang harus dimiliki oleh murid-muridnya, yakni jangan hanya mau dan pandai mencari-cari kesalahan dan keburukan orang lain, tetapi mengabaikan kebaikan dan kebenarannya. Sikap mencari-cari kesalahan dan hanya memperhatikan keburukan orang lain disebabkan oleh iri hati, oleh dengki, oleh cemburu, dan oleh dendam. Kita tidak mau melihat orang lain lebih berhasil dan sukses daripada diri kita sendiri. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus mengatakan, "Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok kayu itu dari matamu sendiri. Sesudah itu, kamu dapat melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serbuk kayu dari mata saudara." Artinya, kelemahan dan keterbatasan kita sering menutup mata jasmani dan rohani melihat kelebihan dan kebaikan orang lain, serta mau belajar darinya. Dengan melihat kekurangan diri sendiri dan merubahnya, maka pengikut Yesus Kristus dapat menasihati dan merubah kehidupan orang lain. Rasul Paulus mengatakan, membaharui diri harus dimulai dengan perubahan akal budi, yaitu cara pandang dan paradigma berpikir. Roma 12 ayat 12. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu kata Rasul Paulus. Dengan mengubah paradigma berpikir dan cara pandang melihat dan memperlakukan sesama dengan cinta kasih, maka tidak akan ada lagi perilaku yang dengan gampang menghakimi, mendiskreditkan,
membuli, melecehkan, dan memanfaatkan kelemahan serta keterbatasan sesama, melainkan mengembangkan sikap hidup yang saling menolong, menghormati, dan menghargai satu dengan yang lain. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pengajaran Yesus tentang mengasihi sesama berarti juga mengasihi diri kita sendiri, memberikan motivasi bagi setiap anggota keluarga Kristen untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, dimulai dari dalam keluarga kita sendiri. Dampak dari hubungan yang baik di dalam anggota keluarga akan terasa dalam hubungan dengan orang lain, yakni terbangunnya sikap hidup yang saling menolong, menghargai, dan menghormati, memandang sesama dengan penuh cinta kasih, serta menjauhkan diri dari iri hati, dengki, cemburu, kebencian, dan amarah. Keluarga Kristen seharusnya menjadi contoh yang baik, memancarkan dan menyebarkan cinta kasih Yesus Kristus dimanapun pergi dan berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, ajarlah kami untuk mampu dan berani saling mengasihi satu dengan yang lain, serta menjauhkan diri dari perilaku yang suka menghakimi, menyusahkan, dan menyakiti saudara, teman, rekan sekerja, dan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.